Jumpa lagi teman-teman. Salam dulu ya. Rayu juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang request dari teman-teman yang belajar kemarin mesin. Oke, tidak apa-apa, kita ladenin sebisa mungkin. Bang, kalau motor listrik itu Tamiya kan juga motor listrik. Betul. Boleh dong tipsnya karena juga lagi rame nih. Oke, nggak apa-apa. Baik. Ya, kita bikinin ya. Juga sambil menjawab request. Bagaimana sih motor yang kencang? Motor Tamiya yang kencang. Motor Tamiya itu nggak ada yang kencang. Tapi cocok. Eh, set. Nah, fokusnya. Nah, seperti itu. Gulungannya harus rapi. Yang pertama. Pilihannya seperti itu. Gulungannya serapi mungkin, sebanyak mungkin, sekecil mungkin hambatannya. Jadi hambatan kawat itu yang bernilai sekali. Jadi kalau kawatnya itu hambatannya tinggi, yang jadi cuman panas. Tapi semakin kecil hambatan kawat, gulungan semakin banyak. Wah, itu yang istimewa. Tapi ya itulah. Banyak kawat di pasaran dijual dan lain sebagainya. Oke ya, rapi ya seperti ini. Jadi sebanyak mungkin hambatan dicari kawat yang sekecil mungkin. Loh, bagaimana caranya? Ya gampang. Kita carikan kawat satu ini. Ini merah ya. Jadi sekali lagi jangan terpantau atau terobsesi oleh warna putih, merah, biru, kuning dan lain sebagainya. Itu biasanya yang warna-warna gini ini memang dijual lebih mahal, tapi ini saya ambil buat contoh aja. Nggak ada kawat itu yang begini begitu. Yang jelas kalau bisa yang paling kecil hambatannya, misalkan ini 0,45, yang paling kecil hambatannya per 10 meter. Jadi teman-teman minjem aja, misalkan 0,45 sama 0,45, cari hambatannya yang paling kecil. Nah, ini kita ukur misalkan ini 10 meter, kita di ohm. Nah, kita baca ini sama mana tadi? Ini tip. Nah, 1,4 ohm per 10 meter. Cari teman-teman yang gedenya sama 10 meter. Jadi sama-sama 0,45 satu misal, sama-sama 10 meter. Cari yang paling kecil hambatannya. Mungkin bisa 1 ohm atau 0,8, bahkan bisa 0,6. Semakin mendekati 0,000 ohm, semakin istimewa untuk pemilihan kawat. Nah, kawat itu kita ada warna begini, ada yang semi hitam seperti kawat terbakar. Itu nggak jadi masalah. Yang masalah yaitu hambatan dalamnya kawat. Misalkan pengen 0,6, ya 0,6. Cari yang sama 10 meter kita ukur. Hambatannya yang paling kecil, yaitu yang paling bagus. Begitu. Nah, kalau sudah ketemu hambatannya yang paling bagus, gulunglah sebanyak mungkin, serapi mungkin. Masuk di situ. Nah, seperti itu. Nah,
macam-macam trik. Jadi gulungnya misalkan dasarnya 5, atasnya lagi 1 2 3 4, atasnya lagi 1 2 3, atasnya lagi 2, atasnya lagi 1, atau bawahnya 6. Nah gini ya, 6, atasnya 5 4 3 2 1, terus seperti itu. Jadi berbentuk seperti piramid begini ya kawatnya. Jadi contoh-contoh ini ambruk ini ya, ini ambruk, jadi sudah nggak bisa dipergunakan. Ini kocak, ini kawatnya sudah longgar. Kita cari yang masih gabut, masih bagus. Nah, bermacam trik silahkan dibikin sendiri, asalkan sebanyak mungkin, serapi mungkin, segede mungkin, sekecil mungkin hambatan kawatnya. Seperti itu. Jadi nanti menghasilkan torsi yang besar. Dikarenakan apa? Dikarenakan kemagnetannya gede. Jadi jangan nguber ampernya yang gede. Seperti ini. Nanti soalnya sirkuitnya itu beda-beda. Misal ini. Nah. Oke ya. Fokus. Nah. Ini lebih lebar, lebih gede ya. Lebih gede segitu. Yang atas lebih kecil, yang bawah lebih gede. Nah, tidak bisa satu angkur ataupun satu ini apa namanya ya, armatur itu untuk semua lintasan itu tidak bisa. Jadi harus disesuaikan. Untuk trek yang panjang dan jarang belok, pakai yang kecil. Karena dia bisa RPM yang tinggi, karena ringan. Kalau yang lumayan ada belok-beloknya, yang agak gede. Kalau belok-belok semua, yang lebih gede lagi. Ini torsinya paling gede, tapi putarannya paling rendah. Kan seperti itu. Jadi RPM-nya paling rendah, tapi torsinya yang gede. Nah, dipergunakan untuk ngelibas tikungan. Jadi begitu tikungan, dia masuk keluar, tetap oke. Tapi ya tergantung juga baterainya gitu. Jadi nggak boleh asal-asalan baterai. Kalau kawatnya sudah gede-gede gini, ini rata-rata 04, 045, 055 gitulah. Jarang yang pakai 0,6 soalnya terlalu sedikit. Begitu. Infonya seperti itu. Nah, satu lagi, setelah besar dan kecilnya ini, magnetnya pakai yang bagus. Jangan pakai magnet yang standar. Pakai yang neodymium. Ini magnet standar, nggak kuat. Jadi cuman enting aja gini. Nah, seperti ini. Ini neodymium dengan magnet yang tipis. Yang tipis ini spesialisasi untuk putaran tinggi. Untuk putaran tinggi, RPM tinggi. Nah, dia pakai bearing atau laher ya, laher. Nah, ini brasnya belum dipasang. Nah, seperti itu. Carilah tabung yang merek bagus ya, paling enggak punyanya Aldi apa-apa, jangan asal-asalan. Kalau asal-asalan ntar bearingnya kurang bagus. Jadi carilah bearing yang merek bagus. Nah, dan dia presisi banget. Kalau yang Aldi itu presisi banget, enggak kocak. Lah tandanya gimana? Bearing itu yang enggak kocak dan yang kocak.
Kalau sudah jadi diputar suaranya kasar, jadi nggak bisa bening gitu, nggak bisa, tapi cenderung krosok-krosok gitu ya, jadi kasar. Selicin mungkin ya. Kalau minyaknya yang ekonomis ya pakai minyak mesin jahit ataupun apa ya itu, minyak-minyak dari grease yang litium, yang encer itu boleh, tapi jangan banyak-banyak, nanti masuk sirkuit temannya yang ke belakang jadi terpleset, kena minyaknya Anda, minyaknya teman-teman gitu ya. Nah ini dia pakai bearing ya, yang sono pun juga pakai bearing. Nah ini sudah lama nggak dipakai, seperti itu. Ini kisah lama. Kalau yang magnet tebel itu untuk torsi. Nah, ini kuat sekali karena neodymium ya. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu magnet neodymium. Kalau yang tipis untuk RPM, kalau yang tebel untuk torsi. Torsi itu dia tarikan. Kalau RPM itu biasanya untuk ngelibas track yang panjang dan lurus. Nah, mungkin ada yang tebel ya, kita cek. Nah ini yang tebel, sekali. Ini sudah lama tidak dipakai. Ini kisah lama zaman nostalgia. Hancur lebur, harus dibersihkan dulu. Itu bisa dibersihkan dan bisa dipergunakan lagi, Mas An. Terus setelah sangkar dan magnet yaitu brush. Brushnya dia terdiri dari plat ya, plat tembaga campur. Jadi supaya licin. Sebentar saya ambil dulu. Nah, ini brushnya gunanya untuk menyalurkan tegangan ke arah ini kolektornya ini. Ini ada belahan 3 ini ya. Di sini. Nah, seperti itu. Bentar, saya ambilkan yang bentuk jadi nanti supaya jelas. Oke, di situ tempatnya. Dan ini tempatnya di sini. Ya, kalau teman-teman sudah main Tamiya udah tahu lah ya. Wih, enggak kelihatan. Nah, di situ. Nah, fungsinya nanti ini tegangan masuk ke sini, dia mengalir ke ini, ke konektornya yang itu atau tempat brushnya itu. Nah, seperti itu. Oke. Nah, itulah kira-kira ya. Nampak ya. Dia terjepit gini di tengah-tengahnya itu. Nah, pastikan dia yang seperti itu, yang ada penekannya. Jadi anunya seperti ini. Bukan yang cuman plat pipih gitu. Yang plat itu kurang bagus, kurang menekan. Setelah itu, oke, ini taruh situ aja, enggak apa-apa. Cuma biasanya ganjel dia di tempatnya sana. Oh, sudah mau dicopot sekalian. Taruh situ. Nah, taruh sini. Begini. Ada lagi, kalau sudah sering dipakai, ininya harus dihaluskan lagi. Biasanya coak-coak dia kena aliran listrik itu. Nah itu sudah nggak bisa lari, harus diluruskan lagi pakai benda yang flat ya, yang lurus. Terus pakai kertas gosok yang nomor 1000 itu. Bentar. Nah,
begini, dikasihkan di bor tangan atau apa terserah. Nah, ini dilapisi kertas gosok atau amplas yang halus, terus diputar. Gitu ya, diputar. Jadi dia permukaannya rata, halus lagi. Kalau dia sudah coak-coak dibiarkan, maka itu brushnya itu akan lompat. Nah, nggak bisa lari, nggak bisa bagus larinya. Seperti itu. Satu lagi, ini di bodinya Tamiya itu ada semacam ini konektornya baterai. Nah, motornya didapat ini. Ntar saya ambilkan contoh lagi. Nah, ini kalau sudah menjadi motor itu seperti ini. Ini ada kupingnya ini buat masuknya listrik ya. Tentu saja udah teman-teman tahu banget lah. Nah, ini masuk ke sana. Nah, dia lengket sama ini sama ini. Carilah ininya yang betul-betul pakai kuningan ya, atau tembaga. Jangan pakai yang besi. Caranya gimana? Caranya pakai magnet. Pakai magnetnya motor. Kalau dia lengket, berarti itu yang jelek. Nah, misal kita ambil magnet. Nah, ini yang jelek. Nah, jadi itu plat besi. Nanti akhirnya sini leleh, panas. Dikarenakan besi hambatannya tinggi, dan hambatan yang tinggi itu pasti akan menyebabkan panas. Nah, ada beberapa teman yang jual yang seperti yang pro atau yang mereknya ini begini-gini ini. Ada yang dia tune up ya, partnya tune up. Dia menjual ininya yang pure copper tembaga atau brush. Ada yang brush, ada yang copper. Pastikan ini bersih dulu untuk masang motor, dan konektornya yang di motor itu harus juga bersih. Yang di sininya harus bersih juga. Nah, setelah motor kita kasih minyak mesin jahit di ini ya, brushnya tadi sudah siap. Nah, baru bersihkan, tancap, pasang gigi, baru kita tes. Seperti itu ya, dikondisikan treknya, dicoba-coba, dirasakan feelnya, perasaannya gimana. Oh, kalau aku tikungannya banyak gini ya. Nanti itu ke bodi ya, ke bodi itu banyak lagi aturan-aturan. Bila treknya lurus itu bannya cukup tipis saja, rollernya itu nyangkutnya berapa mili kiri kanan dan lain sebagainya. Itu bannya jenis gabusnya yang bagaimana, itu nanti di bodinya. Kira-kira motornya seperti itu. Tip dan triknya seperti itu ya. Semoga berguna untuk teman-teman yang lagi belajar. Semoga mendapatkan hasil. Nah, ini beda-beda ya, pendek, besar, medium, lebih kecil lagi. Ada yang belan, ada yang ini treknya beda-beda semua. Jadi nggak sama trek. Kalau kita sudah punya gambaran nanti, oh itu treknya beloknya sekian persen, oh lurusnya sekian persen, oh panjangnya trek segini. Nanti dapat feel-nya, sehingga harus koleksi segini banyak, nggak bisa satu ini. Misalkan, nah ini yang sortiran. Jadi sortiran itu gagal dalam percobaan. Begitu, nggak bisa lari, short, males buka, males gulung lagi dan lain sebagainya. Ini kita taruh sini dulu, kapan hari besok digulung lagi. Nah, ini sampai dimodif, di custom, ditipiskan, dalamnya ditipiskan intinya. Itu salah, karena sebetulnya yang akan jadi medan magnet itu intinya yang gede, kawatnya gulungannya yang banyak, itu akan jadi magnet yang besar. Kalau intinya nggak ada ya nggak jadi magnet, cuman kawat doang
akhirnya jadi panas. Seperti itu teman-teman. Oke lah, next time bila kurang jelas silahkan request lagi. Ayo kita bahas yang mananya yang lebih fokus ya. Ini kan secara garis besar dan tipis-tipis di luarnya saja. Demikian, terima kasih. Semoga durasinya tidak terlalu panjang, tidak membosankan. Terima kasih, like, subscribe. Selalu semangat, eksperimen, sehat selalu, jaga kondisi, jaga keuangan. Ya, semoga teman-teman rajin belajar. Terima kasih, ketemu lagi next video. Salam Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.